to Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini di hari yang cerah ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Akhirnya finally Tiga Sri Kandi ini akhirnya bergabung di Radar Kesmas. Setelah kemarin berkali-kali kita podcast tuh Radar Kesmas selalu cowok semua gitu ya pokoknya ya. Jadi sekarang hari ini akhirnya hostnya cewek, co-hostnya juga cewek, dan kita juga punya narasumber yang juga cewek juga hari ini. Nah tentunya teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube-nya Prodi Kesehatan Masyarakat Unusa, karena di sana banyak sekali video-video menarik kita, terutama podcast-podcast Radar Kesmas kita sebelumnya. Dan kalian juga harus menonton video ini sampai part yang terakhir. Kita nggak tahu ya nanti partnya akan sampai part berapa. Okay. Kayaknya panjang ya dia. Jadi nanti silahkan kalian simak sampai part yang terakhir, karena di part yang terakhir akan ada giveaway untuk kalian semua. Kayak gimana giveaway-nya? Nggak tahu ya, tapi nanti kita nantikan saja ya. Betul. Harus nonton sampai akhir. Oke, hari ini seperti yang sudah kita spill tadi di awal, Tiga Sri Kandi ini akan menemani teman-teman semuanya. Dan hari ini tentu saja saya tidak sendiri, karena hari ini kita bersama dengan co-host yang cetar juga. Ini dia, ada Ibu Kuni. Hai. Ibu Kuni ini adalah ambasadornya Prodi Kesmas loh guys. Mungkin kalian banyak yang nggak tahu. Selama ini ketemu Bu Kuni di mata kuliah yang agak serem ya. Mata kuliah apa aja Bu Kuni? Tolong jangan di-mention nanti. Ya. Nah tapi hari ini kita sama Bu Kuni akan juga ngobrol bersama dengan narasumber kita. Dan narasumber kita hari ini adalah Sofi Putri Pratiwi, yang dia ini adalah mahasiswa Kesmas Unusa. Semester berapa Mbak Sofi? Semester 5. Semester 5. Sekarang semester 6. Semester 6, betul. Dan semester 6, dan sekarang ini juga dia ini habis pulang dari negeri jiran teman-teman. Ya, negeri jiran dari Malaysia. Setelah mengikuti program International Credit Transfer. Jadi beliau ini adalah ICT awardee, dan nanti akan cerita banyak soal pengalamannya selama mengambil satu semester di luar negeri. Begitu ya Bu Kuni? Ya. Selamat datang Mbak Sofi, welcome home, welcome to Indonesia. Bagaimana kesan pesannya setelah sekian semester, satu semester ya. Setelah satu semester kembali akhirnya ke Indonesia lagi, gimana perasaannya, Sof? Alhamdulillah senang banget udah bisa pergi ke sana, tapi senang juga bisa kembali ke sini dengan selamat juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama di sana, selama satu semester kesibukannya apa aja, Sof? Banyak sih. ICT itu ngapain aja sih kira-kira, bisa dikasih gambaran sedikit? Kalau ICT itu kita yang utamanya kita mengikuti program belajar selama satu semester. Tapi di sela-sela belajar itu nanti juga ada organisasi mahasiswa di sana yang akan mengajak kita jalan-jalan di setiap bulannya atau setiap minggunya. Seru ya? Iya. Bahkan kita juga ikut kayak acara-acara tradisionalnya luar negeri kayak Halloween, Natalan, gitu-gitu. Oke. Kebetulan karena semesternya kemarin itu ya sampai tahun baru ya, Sof ya. Iya, New Year di sana dong. Ya betul. Gimana vibes-nya, beda nggak? Rame banget sih, tapi Malaysia itu kemarin lagi respect banget sama Palestina, jadi ada peraturan nggak boleh nyalain kembang api satupun. Jadinya ya sepi, tapi semuanya di luar rumah. Oke. Tapi tetap menjadi pengalaman yang berkesan ya, tahun baruan sama keluarga baru. Iya. Yang selama ini mungkin tidak pernah dialami sebelumnya gitu ya. Setelah Sofi pulang, aktivitasnya apa nih sekarang? Sekarang kita fokus menyusul di semester 6. Kita PJBL juga. Mungkin bisa sambil nyicil skripsi, karena kemarin di sana ngerjain proposal juga.
Ya, Sudah ambil mata betul. kuliahnya ya. Sudah ambil mata Salah kuliah. satu benefit bisa colong start duluan ya Yes. bukunya ya. Oke, sekarang lagi sibuk PJBL, project based learning ya teman-teman. Mungkin kalau yang nonton ini masih Sobat semester, Kesmas. yang sobat Kesmas masih yang semester awal belum pernah merasakan PJBL. PJBL tuh project based Based learning. Nanti semester seperti Sofi ini sampai Mulai ke dari atas, semester 5 ya? mulai dari semester 5 tuh banyak mata kuliah berbasis project. Tapi alhamdulillah hari ini Sofi bisa kembali dan kemudian akan bercerita banyak dengan teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kita mau apa buku nih? Main apa Kita nih hari mau ini? ada games. Sobat Ya. Kesmas gitu ya. Kalau di podcast sebelumnya mungkin kita sering kali langsung serius gitu ya Bu Ati ya. Langsung to the topic gitu ya. Kita hari ini mau santai-santai dulu, mau enjoy gitu ya. Makanya di segmen kali ini kita mau membukanya dengan games teman-teman. Oke. Gamesnya gimana Bu? Gamesnya nanti Mbak Sofi bisa diambil yang belakang. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan menantang Sofi untuk menceritakan pengalamannya tapi dengan cara yang agak berbeda. Jadi nanti saya dan juga Bu Kuni akan bergantian memberikan pertanyaan Sof. Misalnya nggak pernah apa ya? Hangout di mana gitu misalnya. Nanti Sofi tinggal mengangkat ini dia propertinya. Kalau Sofi merasa pernah ya tinggal dibalik pernah. Kalau nggak pernah berarti diangkat nggak pernah gitu ya. Setelah itu nanti kita pengen ngulik lebih dalam lagi sebenarnya kehidupan di sana, daily life di sana itu seperti apa sih gitu ya. Yes. Oke, udah siap Sofi? Siap, Bu. Oke, kita mulai sekarang. Pernah nggak pernah kebingungan atau awkward pas adaptasi awal kuliah di sana? Pernah. Oke. Tuh berarti gimana cara kamu handle? Sebentar, adaptasi? kalau boleh tahu awkwardnya kenapa dulu? ya, betul. Otomatis pasti pernah awkward karena emang bener-bener first time belajar di universitas orang dan itu juga di luar negeri bukan di Indonesia. Jadinya itu kayak wah gimana nih pembelajarannya, bisa ngikutin nggak ya bahasa Inggris lagi, apalagi bahasa Inggrisnya British nih, ngerti Full nggak ya? English ya? Iya full English. Melayu-Melayunya nggak ada tuh. Nggak ada. Hampir semuanya English. Iya. Padahal itu bukan kelas internasional. Bukan kelas internasional. Reguler ya. Reguler, tapi kalau pakai bahasa Melayu mereka nggak ngerti. Karena dari sekolah menengah mereka sudah terbiasa pakai bahasa Inggris. Oh ya, teman-teman Sobat Kesmas nih belum tahu Bu Ati. Sofi ini ICT-nya di universitas mana? Ah, iya. iya benar juga ya. Jadi di mana kamu Sof? Malaysianya Malaysia. Kemarin saya itu di Universitas Putra Malaysia, ranking universitas kedua di Malaysia dan di daerah Selangor, sebelahnya Kuala Lumpur. Nah, dia juga masuk QS World ya. Iya, dan masuk Dia ke keberapa? salah satu yang terbaik di Asia ya UPM tuh. Iya, masuk ke 10 orang terbaik di Asia juga. Luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa teman-teman. Jadi nanti kalian harus mengikuti jejak Mbak Sofi sih kayaknya ya. Iya. Oke, bisa dilanjutin ceritanya tadi. Proses adaptasinya di sana seperti apa? Untuk adaptasinya itu ya sangat sulit sih Bu. Soalnya mungkin dari teman-teman di sana yang sangat individualis, jadi kita bingung. Oh. Kita mau nanya juga takutnya nggak direken atau gimana gitu. Terus akhirnya kayak mau ngapa-ngapain itu kita cuman punya dosen. Jadi kalau kita bingung ya kita bertanyanya ke dosen. Dosennya selalu ready kapanpun. Iya, dosennya 24 sangat jam? fast respon, Mbak. Sama. Fast respon. Biasanya komunikasi sama dosen via apa? Untuk ke dosen PA-nya itu kita via WA. Oke, WhatsApp terus. Kalau yang pertama masih belum keterima ya masih via email dulu, tapi karena udah sampai di sana kita bisa langsung via WhatsApp. Tapi kalau udah di kelas kita bisa langsung aja, kalau mau ngapa-ngapain bingung kita bisa langsung angkat tangan aja. Jadi nggak perlu takut hilang arah di kelas nih, nggak paham gini, nggak apa-apa, bisa langsung angkat tangan aja. Nanti pasti sama dosennya akan dibantuin. Berarti beda banget ya atmosfer belajarnya di sana dengan Iya. di sini. Kalau di sini Iya. mah masih bisa tanya sama teman-teman ya. Kalau di sana Iya. ternyata cukup individualis sehingga Sofi harus punya mekanisme untuk menghandle adaptasinya sendiri Iya. ya di sana. Oke. Tapi sebentar, saya penasaran nih Sof. Di sana kalau misalkan ada mahasiswa yang bertanya hal-hal remeh-temeh,
Respon dosennya seperti apa kalau di UPM? Contoh Bu, gimana Bu? Contohnya Remeh-temeh. misalnya membahas tentang aduh. Ini sekalian buku ini curhat sebenarnya pengalaman ditanyain hal-hal yang remeh-temeh sama mahasiswanya. Atau bahas sesuatu, dia nanya definisi deh, masih belum paham terkait definisinya yang dibahas di awal perkuliahan. Nah itu respon dosennya seperti apa? Atau nggak ada yang nanya pertanyaan yang remeh-temeh di sana? Kalau seputar kayak definisi, kayak ruang lingkup gitu-gitu, itu udah hampir nggak ada sih Bu, karena sebelum pembelajaran PowerPoint itu udah di-share kayak di esorogan gitu. Jadi sebelum masuk di kelas semua mahasiswa pasti harus belajar dulu, karena sebelum memulai kelas kita ada pretest dulu. Selalu ya. Selalu ada pretest. Teman-teman, ini inspirasi buat saya dan buku nih ya, jadi hati-hati. Menjadi motivasi ya. Oke. Oke, selanjutnya buku nih. Oke. Pernah nggak pernah Sof bandel pas kuliah selama di sana? Telat masuk gitu. Nah, Telat ngumpulin tugas, ketiduran. Ya anak-anak kan suka begitu ya. kan kita di sana nggak cuma seminggu 2 minggu ya, tapi satu ya, semester gitu 6 ya. bulan. Pernah nggak Sof? Pernah, tapi tidak disengaja. Oke, pernahnya Waktu itu terkait telat- apa tuh? Telat datang ke kelas karena saya itu naik bis kalau ke kampus dan bisnya itu rusak. Otomatis saya telat. Iya, jadinya telat masuk kelas, tapi saya punya privilege karena mobility student. Saya tinggal pakai aja lanyard mobility masuk ke kelas, sama dosennya nggak bakal dimarahin. Oke, Oh, jadi ada privilege. dosennya notice ya kalau ada international student ya. Iya, pokoknya kalau kita tinggal pakai ID card? lanyard itu, lanyard ID card Ada ID mobility. card gitu. Lanyard dan ID cardnya itu. Jarak dari dorm ya berarti. Iya. Di dorm di apartemen. Kos-kos Di apartemen. kos apartemen. Ya kos apartemen. Jarak dari kos apartemen ke Kampus? kelas atau kampus berapa lama dengan menaiki bus tadi? Kalau naik bis itu 30 menit, habis itu kita jalan dari halte ke fakultas itu 15 menit. Itu udah halte fakultas, Bu. Berarti aktivitas fisik Iya, dong. So, 15 sangat. menit. Jadi setiap Luar hari biasa. itu jalan kakinya banyak. Udah banget sehat ya. banget ya. Di sini yang ke Gang Lebar aja naik motor. Aduh. Gak ada sepedaan. Tapi Disediakan nggak bisa nggak? dijangkau dengan sepeda sih, Bu, karena jalan di sana itu Naik turun. banyak bukit, jadi banyak tangga-tangga gitu. Oh, gitu. Iya, nggak bisa karena Berarti naik mau sepeda. nggak mau harus Iya, jalan ya. harus jalan. Iya, iya. Langsing makanya Sofi. Makin langsing ya, Bu ya. Oke, selanjutnya nih. Pernah nggak pernah kamu ngerasa burn out dengan aktivitas belajar pas di sana? Karena pasti kan atmosfernya berbeda ya, tadi udah diceritain sedikit. Pernah sih. Burn outnya kayak gimana dan di saat apa burn out itu terjadi? Burnoutnya itu karena terkendala ada beberapa dosen yang benar-benar aksennya itu susah, British yang British banget. Jadi kalau Kayak Harry Potter gitu ya. Iya. waktu itu Gak ada saya subtitle pernah lagi. pernah salah paham kayak ngomong aspal itu kan bahasa Inggrisnya tar, ya Bu, tar. Nah kalau dosen saya itu bacanya ta. Oh. R-nya Jadi nggak kayak, kelihatan. ini dosennya ngomong apa? Bingung Iya, jadinya, iya, kayak kita tulis di Google tah, yang keluar ya ta, nggak mungkin keluar tar tiba-tiba Iya. gitu, enggak. Jadi kayak rada bingung karena main HP di kelas itu juga Gak boleh. bukan nggak boleh, tapi nggak ada sama Tabu. iya. Wow. Lebih tepatnya. Jadi kalau kita mau searching di Contoh saat yang bagus ini, Bu pembelajaran Andi. itu lumayan sulit. Kalau kita nggak tahu nih mau searching, nggak bisa, tapi karena kita harus menghargai. Jadi kayak, aduh gimana nih, ya udah deh catat dulu, nanti aja pas balik baru dicari. Tapi benar-benar tidak ada peraturan tertulisnya ya, Sof ya, yang mahasiswa dilarang menggunakan HP selama perkuliahan. Pernah lihat nggak Nggak misalnya di ada. banner gitu nggak pernah. Nggak ada sama Tapi itu emang sekali. mungkin habit Lingkungannya Iya, sudah. lingkungannya. Habitnya mungkin mereka dari dari sekolah sudah seperti itu. Iya. Dan itu cara mereka untuk menghargai dosennya atau menghargai pengajarnya sebenarnya Iya. ya. Saya tuh pernah dengar gini buku nih. Nah, kalau dalam Islam itu menuntut ilmu itu yang paling penting itu adalah sebenarnya etikanya. Supaya etika itu menghasilkan keberkahan gitu ya. Iya. Kalau kita menghargai siapa yang memberikan ilmu dengan cara salah satunya tadi dengan begitu, itu akan menambah keberkahan di ilmu kita. Mungkin mereka juga mengaplikasikan itu ya. Karena kalau cuma sekedar soal apa yang didapatkan,
itu kan sekarang teknologi banyak ya. Ya. Jadi itu jadi salah Searching satu aja AI ya. Iya. udah. Karena di sini sedihnya nggak terbiasa seperti Belum, itu. belum. Terbiasa ya. Semoga nanti nggak tahu dengan peraturan atau kenapa Sof Terbiasa. ketawa Sof? Kayak susah gitu ya kalau di sini ya. Ya tapi kayaknya itu bisa dibiasakan ya Bu Kuni ya. Ya, betul. Mungkin di beberapa kelas tuh kita bisa ada rules seperti itu. Menarik. Oke. Yes. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah diskusi langsung atau private sama dosen di sana? Khususnya terkait perkuliahan ya. Tapi face to face langsung sama dosennya, tidak di kelas. Misalnya datang gitu kurang dosen. Kayak konsultasi Nah, gitu, iya. Sof. Pernah sih, Bu. Pernah. Iya. Oke. Oke. Terkait hal apa itu, Sof? Wah. Oh, sulit ya bahannya ya. Iya. Dan jangan dia nggak bisa ceritakan dulu. Dosen PA sama dosen PA. Oh, dosen PA. Iya, kayak waktu itu udah selesai UTS, terus dipanggil lah kita anak-anak pembimbingnya ini. Oh, di sana juga dipanggil ya. Ya, Iya. sama berarti. Cuman yang mobility aja, yang international student aja yang dipanggil. Oke. Oke. Ditanyain gimana selama 2 bulan di sini, ada terkendala, gimana ngerjain soalnya gitu-gitu. Terus ditanya kamu kan ambil metode penelitian, kamu ngerjainnya gimana? Kamu sinkronkan sama yang di sana atau enggak? Gitu-gitu Oke. sih. Berarti itu bersama-sama sama teman mobility lainnya ya? Iya. Nggak private satu Sofi sendiri sama dosennya? Ada sih, tapi sepertinya tidak bisa. Oke. Oke, berarti memang Oke. sebenarnya Topiknya available untuk menceritakan Iya. topik-topik yang agak sensitif mungkin ya atau agak private memang Iya. untuk Yes. Sofi. Oke. Oke. Tapi di sana ada dosen asing nggak, Sof? Selain Dosen dari asing itu Malaysia. yang benar-benar asing atau keturunan asing tapi warga Malaysia? Ya bukan warga negara Malaysia Bukan dong. warga Karena kan negara, Malaysia yang itu kan asing. multikultural sekali kan. Yes. Ada banyak Ada, suku tapi di sana. di fakultas lain. Kalau fakultas yang saya di sana itu enggak. Kamu di fakultas apa, Fakultas Sof? Saya di Fakultas Perubatan dan Sains Kesehatan. Perubatan pakai U ya Perubatan. guys. Perubatan dan sains kesehatan. Oke. Itu kalau di sini kayak apa? Sof? Kayak- Kayak fakultas Dia apa gitu? itu ada FK-nya, Oh. ada teknologi sainsnya, Heeh. ya ada K3, ada gizi, Campur. campur banget, ada 9 prodinya dia. Oh, di banyak ya? Di FPSK ini. Yes. Oke. Berarti selama ini belum menemui ya dosen asing di sana ya. Tapi hampir semua dosen-dosen walaupun itu warga negara Malaysia semua pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Iya. pengantarnya emang Inggris Masa ya. sebenarnya ini. Iyalah kan salah satu kampus terbaik di Asia gitu loh ya kan. Oke. Selanjutnya buku nih. Pernah nggak pernah ikut organisasi, kepanitiaan atau aktivitas di luar kampus selama di sana, Sof? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau di dalam kampus tapi selain perkuliahan pernah? Ikutnya karena itu mata kuliah, ada kepanitiaan, jadinya Oh, diwajibkan. Oh, project gitu ya. Berarti Iya. di sana juga project based kan. wah banyak sekali Oh, banyak proyeknya. Di sini belum ada apa-apanya ya, Sof ya. Oke. Kalau boleh dibandingkan, Sof, kira-kira pekerjaan project di sana di UPM sama di sini nih di Unusa itu perbandingannya berapa banding berapa, Sof? Kalau dari 1 sampai 10. Kalau untuk proyeknya itu hampir-hampir sama sih Bu, tapi kayak untuk mereka inovasinya, gerakannya, terus kayak persetujuannya, sponsornya itu udah gampang banget, jadi gue tek 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 jalan selesai. Kira-kira Kalau di kenapa kok sini lebih gampang? Iya. Mereka kayak udah profesional gitu Oh kalau jadi ngerjain. jadi mereka mungkin di semester sebelumnya sudah sering mengerjakan mata kuliah berbasis project gitu kan? Iya benar sekali. Berarti dari semester Dari awal. semester awal Dari mereka semester udah awal. Karena kalau di sini kan mungkin baru semester Tengah-tengah. 3 ke atas lah ya, 4, 5 dan seterusnya. Oke, menarik juga sih. Oke, berarti selama ini yang diikuti adalah aktivitas-aktivitas yang masih terkait dengan perkuliahan, walaupun itu juga membutuhkan effort untuk catch up sama yang di luar gitu. Karena kan project kan nggak sepenuhnya di kampus kan. betul. Project kan banyak di luar juga. Sof, kamu pernah cerita gini, Sof, dulu. Pernah ikut kerja. Oh iya. Itu kan juga di luar, Sof. Kerja apa kamu, Sof, di sana, Sof? Di sana itu ikut part time ya Bu. Jadi karena dia kampus ternama,
Si perusahaan-perusahaan ini setiap ada event itu suka ngambil mahasiswa kampus ternama ini untuk dijadikan part time-nya mereka. Volunteer atau Iya, dibayar ya? dibayar. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu pasti ada aja perusahaan yang nawarin ke kita, mau nggak hari ini ada event ini, kalian mau part time nggak, gini. Hampir setiap minggu ada. Hampir setiap minggu ada. Wow. Nah kebetulan waktu itu ada pertandingan bola, tapi saya nggak ngerti bola. Makanya dia kayak di Stadion Nasionalnya Malaysia waktu Bukit itu, Jalil. Bukit Jalil. Ikutlah saya waktu itu pas banget nggak dapet job desk yang susah-susah banget, cuman bagi-bagi merchandise. Itu 1 jam itu 10 ringgit, minimal ambil 8 jam. 10 ringgit itu setara berapa ya? 35.000, 1 jam 35.000. Oh, 1 jam 35.000. Berarti kalau 8 jam tinggal mengalihkan ya. Iya, Berarti tapi ya dapat uang 320 makan juga ribu. 20 ringgit. Jadi dapat 100 ringgit satu hari kerja. 100 ringgit. Satu 100 hari ringgit 350.000. lumayan juga ya. Lumayan Tapi besar. kemang ya. Emang banget. Tapi sudah dapat makan ya, Sof ya? Sudah dapat makan 2 kali. Tapi ya worth it sih. Worth it, Maksudnya cuma 8 ngasih-ngasih jam. gini kan, Sof? Iya, gini dong, nggak Gimana mikir pulang? gitu. Ada pijet gak sih, Sof? Kayaknya bisa autopilot gitu terus 8 jam ya. Tapi kamu pernah nggak sih misalnya menjumpai teman-temanmu yang lain itu ikut kerja part time juga, tapi kerjaannya selain yang kamu pernah alami gitu? Banyak, Bu. Misalnya Misal ada kerjaan event apa? kayak nikahan, ya udah mereka jadi yang WO gitu. waiters. Oh, WO juga. Waiters, waiters. WO. Oke. Banyak. Kalau yang Tergantung. kerjaannya lebih ke apa ya? Mikir, ada nggak? Iya, tapi part time. Tapi part time. Asdos. Oh, Asdos itu ada, tapi nggak bisa kita daftar, bisa yang dipilih. Oh, jadi seleksi dari oleh dosennya. dosennya. Seleksi dosen. Itu bayarannya berapa, Sof, kalau Asdos gitu? Tahu nggak? Dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Oke, Pernah oke. nanya soalnya. privacy ya. Iya. Oke deh. Oke, lanjut. Pernah nggak Sofi homesick sampai pengen pulang ke Indonesia? Iya, pernah nggak? Pernah. Lupa. Pernah. Tapi bukan homesick sama rumah. Homesicknya sama apa nih? Homesicknya sama Indonesia. Sama Indonesia. Karena Apa ternyata yang Indonesia tuh Beda banget kan? iya senganganin itu karena orangnya ramah-ramah. Oke. Yang pertama, kayak rindu banget nih sama culture-nya Indonesia yang sukanya tolong Tolong dulu, penolong, gotong royong menolong, ya. gitu. Kita banget itu. Terus sambel Beda ya. Tapi kan di sana ada sambal, Sof. ada tapi Kurang sedap. nggak enak. Kurang sedap. Nggak enak. Bukan kurang sedap lagi, Bu Ati. Nggak enak. Oh, enggak enak. emang. Bukan seleranya Sofi. Iya. Oke, berarti di sana ini ya, maksudnya sempat ada culture shock juga ya? Iya, culture shock saya mungkin nggak terlalu karena saya di Borneo rumahnya, Oh, jadi iya. lumayan ini. Tapi yang kemarin partner saya yang dari Gizi sangat culture shock. Kenapa dia? Mungkin Apa yang dari dialami? segi makanannya. Oke. Makanannya itu kemarin mbaknya itu sampai diare. Hari pertama udah diare. Oh ya Allah, memang begitu ya. Ini makanannya kan yang perindapan gitu. Perindapan Apa itu tuh kayak gimana perindapan? Yang nasi kandar itu, Bu. tuh? Oh, berarti berminyak banget gak sih? Iya, berempah banget. Jadi langsung Ya kayak nasi padang. tapi rempahnya tuh nggak kayak nasi padang tau Iya. kalau kandar tuh. Kalau padang tuh kan gurih enak Iya, gitu ya. Kalau kandar tuh bener. kayak enak. I see. Tapi ya itu kan selera ya. Mungkin Iya. di sana memang lidahnya seneng sama hal-hal yang seperti Iya, itu sangat. gitu. makanannya itu sangat berlemak. Iya luar biasa loh. Padahal kita juga nggak seberapa jauh sama Malaysia gitu Betul, kan, masih betul. bangsa serumpun tapi ternyata udah banyak hal yang Beda. berbeda. Saya nggak bayangin kalau misalnya nanti mahasiswa kita ke Eropa gitu. Wah. Kan ada ya mahasiswa Fakultas Kesehatan juga. Prodi lain tuh ke Eropa pasti culture-nya lebih banyak lagi. Iya, Oke. betul. Selanjutnya, pernah nggak pernah main, masak atau nginep bareng teman di warung? Enggak, bukan yang Apa yang tuh? ini yang warga lokal di sana. Sama teman yang Yang lokal, lokal. bukan yang student Internasional. mobility. Pernah. Oh, pernah. Karena Apa tuh kegiatannya yang dilakukan? nginep. Oh, nginep. Karena Di waktu mana ya? itu Di rumahnya? di asrama. Oh, di asrama. Oke. Waktu itu ada project yang mengharuskan kita jam 6 pagi udah berangkat. Di sana jam 6 pagi tuh pagi banget karena subuhnya jam 6. Benar. Subuh itu Masih jam gelap, masih 6.15.
Jadi di sana masih gelap gulita, sementara saya takut kalau harus berangkat dari apartemen sendiri. Jadi nginep lah, boleh nggak nih nginep? Katanya mereka, sebenarnya nggak boleh sih, tapi nggak apa-apa deh kita selundupin gitu. Ini salah satu bentuk penekanan student mobility ya guys. Iya, kita selundupin. Akhirnya pas tidur didempetin sama mereka, kasurnya ditutupin selimut saya. Emang Ada inspeksi atau gimana ada gitu dari pengawasan kayak gimana sih? di Kalau asrama sana? Iya, sebenarnya tuh ada kayak yang di pesantren itu bagian keamanan. Malam itu tuh udah digedor-gedor kamarnya, kayak waduh, tadi lupa tutup jendela soalnya pas ngobrol-ngobrol. Akhirnya anak-anak serumah, kan dia serumah gitu, kayak satu unit apartemen dia. Langsung diem semua, langsung dimatikan lampunya. Nggak ada yang respon, akhirnya kamarnya pergi. Tapi itu satu kamar berarti kan, satu rumah itu berapa orang? Satu rumah Satu itu unit. ada satu unit, ada 4 kamar, satu kamar 2 orang. Oh, Gitu. oke. Jadi dia per unit Jadi gitu. sebenarnya kalau nyelundupin orang juga maksudnya nggak kelihatan Iya, banget, banget karena harusnya. sebenarnya udah rame satu Iya. unit itu Iya. kan. Oke. Berarti pas pada saat nginep itu aktivitas yang dilakukan selain bercerita-cerita, mungkin sempat masak bareng atau sempat main apa gitu sama mereka? Enggak sih, soalnya saya datangnya malam. Oke, hanya untuk keperluan project ya. Nggak ada yang secara khusus piknik gitu misalnya. Kalau keluar-keluar sama mereka pernah, tapi di luar dari nginep itu. Oke. Berarti ada ya, Sofi sudah punya teman warga lokal di sana ya, Sof? Iya, alhamdulillah. Susah nggak, Sof? Walaupun susah. Susah banget. Itu pun kayak saya udah nawarin berkali-kali, kalau kalian luang bisa kok main ke apartemenku, soalnya banyak aktivitas nih di apartemenku. Kan biasanya kalau di apartemen ada gym, ada reading room, ada berenang gitu-gitu. Fasilitasnya Tapi itu bener-bener ditolak. ditolak, Wow. gak diterima. Sampai hari terakhir saya kuliah, penutupan hari terakhir saya kuliah, saya bilang, saya besok minggu depan mau pulang nih, boleh nggak kalau makan-makan gitu. Heeh. Oh iya ya, boleh kok, boleh. Akhirnya itu kita hangout seharian, Oke. Hangoutnya kemana? karaoke. Oh, karaoke, baiklah. Hobi nyanyi juga ya. Kalau karaoke lagunya apaan ya? Iya benar. Kalau Iya kan? orang Malaysia karaokean lagunya apa, Sof? Lagunya awalnya ini mereka ngikutin saya. Oke, karena mereka Lagu juga itu. pasti banyak. Mereka tahu juga kan ngefans sama karena banyak lagu banget kita. kemarin konser artis Indo tuh banyak banget. Saya sempat shock, ngapain artis Indo konser di Malai. Ternyata banyak fansnya juga. Ternyata di banyak sana. fansnya. Ternyata pasarnya di Malaysia Iya. ternyata Iya, ya. ternyata. Harganya 10 kali lipat. Oh, Wow. Iya, mahal banget. Ya iya kan harus ngebawa krunya ke sana so, Iya. ya kan. Tapi kalau hangout selain ke karaoke mungkin menjelajahi negara bagian apa sih namanya kok di sana tuh? Kok negeri. Oh iya, menjelajahi kota negeri-negeri yang lain mungkin selain Selangor kan di sana juga banyak destinasi wisata yang biasanya dikunjungi sama turis-turis kan. Nah itu sama teman-teman kira-kira selama ini seberapa sering waktu di sana? Kalau yang dari organisasi internasionalnya itu sebenarnya setiap bulan ada, tetapi kalau budgetnya mencukupi ya saya ikut, kalau enggak ya saya keluar-keluar sendiri sama teman-teman Indo, karena banyak juga mahasiswa Indo di sana. Oke. Jadi kayak minggu depan kesini yuk. Oh iya, ayo. Kalau keluar lebih sendiri itu lebih murah sih. Oh gitu ya? Lebih murah. Daripada yang diorganize sama sana? Iya. Oke, ya kayak kita backpackeran lah ya. Kalau kita backpackeran Benar. kan kita bisa ngira-ngira sendiri kan berarti. Berarti ada beberapa program hangout tuh yang diorganize sama memang pihak sana. Secara rutin Iya, bahkan secara ya. rutin. Regulernya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Minimal 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ada ya hangout. Apa aktivitas hangoutnya kalau yang diorganize sama sana? Ya kita ada main gamenya, terus kayak ada waktu itu pernah ke Penang, tapi aktivitasnya itu kayak menanam padi, terus kayak waduh bayarnya mahal, kita bayar mahal banget. Kalau saya dari Eropa nggak apa-apa sih nanam padi, tapi kalau Iya. saya dari Indonesia jadi nggak usah Ini deh. kerjaan saya sih. Ya baiklah. Oke. Nih terakhir nih Sof, nggak pernah setelah sampai di Indonesia Sofi kontak-kontakan lagi sama temen yang entah itu Indo yang kuliah di sana, entah itu orang warga lokal sana atau sama-sama student mobility tapi internasional, pernah?
Pernah dong, nggak boleh putus silaturahminya. Masya Allah. Jangan-jangan Waduh. jangan. Lah ini dari Sudah ada yang dari dididik senyumnya- sepertinya ya. dari senyumnya udah kelihatan deh Sofi nih. Gimana? Apa yang selama ini dibicarakan setelah sudah pulang ke negerinya masing-masing? Karena kan sudah nggak kuliah Iya. di sana kan. Kemarin itu dari student mobility, punya temen dari Jerman. Luar biasa. Dia lagi ke Indo nih 2 minggu ini. Terus saya bilang, kemana aja? Terus dia bilang, tur sih keliling Jawa. Terus aku bilang, iya nanti kalau di Surabaya ketemuannya gitu. Bule Sof berarti Sof. Iya, orang Turki pindah ke Jerman. Waduh, itu buku nih. Sudah orang Turki pindah ke Jerman lagi, Masya Allah. Ya, berarti Muslim. Bentar lagi kita mantu kayaknya, Bu. Waduh. Penggemar-penggemarnya Sofi kecewa ini. Tapi dia pas kesini berarti udah ada perkiraan kapan mau kesini? Yang ke Surabaya. Sekarang masih di Jogja, masih ditahan juga sama teman-teman Indo yang kemarin ketemu di Oh, sana. berarti memang banyak fansnya ya? Iya ya. Oke. Karena Muslim, jadi kayak kita lebih gampang. Kalau bule Muslim itu gampang sih untuk sosialisasinya. Cowok ya? Ah ya. Iya. Baiklah. Puasaan dia memang mau puasaan di sini kali ya? Sepertinya sih Bu, mungkin bakal lebih mudah kalau di negara-negara Muslim dia puasa Iya kan, daripada Jerman. di Jerman. Bener. Tapi dia berarti kesini tuh dalam rangka Saya tuh pernah nanya, kamu ngapain sama Indonesia? Soalnya pernah kita tuh jalan-jalan Bu, pakai baju I love Bali gitu. Sementara kita orang di Indonesia pakai baju kayak ada gitu kan, identitas. nggak mau deh, malu gitu. Oh, dia pernah jangan-jangan ke Bali sebelumnya? Pernah ke Bali, pernah ini mau ke Lombok minggu depan gitu. Dia Akhirnya kenal udah banget ya iya, sama Indonesia. terus pas dengar, kamu dari Indonesia? Iya, aku dari Indonesia. Wah, nanti berarti bisa nih nanya-nanya ke kamu. Jadi kalau orang bule dengar Indonesia tuh kayak terkesan karena Indonesia tuh nature-nya tuh bagus banget. Jadi bule-bule itu senang. Luar biasa. Dia jurusan apa, Sof? Bisnis. Oh, jurusan bisnis. Ya, baiklah. Mau mengembangkan bisnisnya mungkin di Indonesia. Public business. Oke. Kita selesai akhirnya mainnya. Pernah nggak pernah yang sudah selesai. Dan setelah ini kita akan ngobrol di segmen berikutnya sama Sofi terkait dengan apa saja yang sudah pernah dialami ketika di sana. Pasti akan banyak pengalaman menarik. Jadi kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Stay tune ya. Stay tune. Iya. Kamu sering ke perpus nggak, Sof? Kepo saya Sering sama banget. perpustakaannya universitas world class itu kayak gimana sih? Bedanya apa sih? Perpustakaannya kayaknya segede kampus Unusa deh.